seorang kesatria pemberani, tokoh perang salib, orang yang suci dan paling dihargai, Santo Bernhard dari Clairvaux. Santo Bernhard atau biasa kita kenal dengan Bernardus. Bernardus lahir di Dijon. Ia anak ketiga dari 7 bersaudara. Bernardus muda sangat dipengaruhi oleh cita-cita ingin menjadi seorang kesatria pemberani. Pada tahun 1096, ketika Bernardus berusia 6 tahun, perang salib pertama dimulai. Bernardus bersekolah di Chatillon-sur-Seine, sebuah hak istimewa yang luar biasa pada saat itu. Teks-teks Alkitab menjadi fokus kurikulum. Murid-murid diharapkan untuk selalu menghadiri ibadat setiap hari. Bernardus cukup beradaptasi dengan lingkungan yang ada karena prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristiani. Bernardus juga sangat taat dengan hal-hal seperti itu. Pada tahun 1113, ia menjadi seorang biarawan dan memasuki ordo Cistercian. Dia merupakan seorang biarawan yang antusias mempromosikan prinsip-prinsip ordo tersebut dan menyebarkan ke seluruh Eropa. Ingin menjadi apa dia? Pertama dan terpenting, dia ingin menjadi seorang biarawan dan hidupnya mencerminkan hal-hal itu. Dia melakukan yang terbaik untuk memulihkan peraturan Santo Benedictus dengan segala ketegasannya, baik untuk dirinya maupun untuk seluruh ordo Cistercian. Bernardus dari Clairvaux merupakan penggagas perang salib kedua. Ia memuji ordo militer Kesatria Templar. Bernardus juga berperan penting dalam mengobarkan perang salib kedua. Meskipun perang salib adalah bagian dari konteks zamannya, keterlibatan Bernardus tetap menjadi titik kontroversial. Bernardus dengan keras mengkritik Petrus Abelardus, seorang teolog dan filsuf yang dianggap sesat. Beberapa orang mengkritik Bernardus karena serangannya yang dianggap berlebihan dan bermotif politik. Bernardus adalah seorang pendukung setia Maria dan mengembangkan doktrin-doktrin tentang Maria, seperti keperawanan abadi dan peran Maria dalam keselamatan. Pandangan tentang Maria ini dikritik oleh beberapa orang, terutama dari kalangan Protestan. Bernardus adalah seorang pembaru gereja yang sangat gigih. Ia mengkritik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja dan menyerukan agar gereja kembali kepada nilai-nilai pada Injil. Bernardus adalah seorang penulis yang produktif. Karya-karyanya termasuk khotbah dan surat dan risalah teologis terus dipelajari dan dihargai hingga sampai saat ini. Khotbah Bernardus memang membangkitkan antusias besar untuk perang salib. Bahkan raja ikut serta dalam perang tersebut. Namun perang salib itu berakhir dengan bencana. Bernardus sangat menyesali kegagalan perang salib kedua dan melakukan penebusan dosa. Kontribusi Bernardus melihat Templar sebagai gabungan ideal antara biarawan dan prajurit yang sangat dibutuhkan tanah suci. Ia membantu mereka mendapatkan pengakuan resmi dan aturan hidup dari gereja. Bernardus menulis De Laude Novae Militae untuk memuji dan membenarkan keberadaan Templar, membedakan mereka dari kesatria sekuler yang dianggap sombong dan materialisme.
Bernardus mengaitkan Templar dengan tanah suci, menekankan pentingnya tempat-tempat suci bagi iman Kristen dan peran Templar sebagai perlindungannya. Bernardus memberikan bimbingan spiritual bagi Templar, menyesuaikannya dengan kehidupan mereka sebagai prajurit biarawan. Ia mendorong mereka untuk merenungkan makna spiritual dari tempat-tempat suci di tanah suci. Dengan dukungan Bernardus, Templar mendapatkan popularitas dan dukungan material dari seluruh Eropa. Mereka membangun jaringan properti yang sangat luas untuk mendapatkan dan mendapat dana kegiatan mereka di tanah suci. Para pemimpin gereja lainnya mendukung Templar. Mereka menekankan bahwa tuntutan pertempuran spiritual dan fisik tidaklah berbeda, sehingga membenarkan keberadaan ordo yang menggabungkan keduanya. Beberapa paus memberikan dukungan penuh kepada Templar, memberikan mereka keistimewaan yang sangat khusus dan mendapatkan mereka langsung dibawa ke otoritas paus. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Masih ada cerita selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara saya yang sangat ganteng, yaitu bernama Reynold Henry. Sekian. Sebuah kesatriaan baru muncul di tanah inkarnasi. Sebuah kesatriaan yang bertempur melawan musuh-musuh dari daging dan darah. Melawan roh jahat, mereka mengangkat senjata dengan kekuatan roh. Melawan kejahatan dan iblis. Layak menerima sebuah pujian yang diberikan kepada manusia dari Tuhan. Kesatria melindungi jiwanya saat ia menutup tubuhnya dengan baju besi. Sungguh, tiada rasa takut dan celaan pada manusia maupun iblis. Seiring berjalannya waktu, usia Bernardus makin tua dan ia juga menghadapi banyak tantangan, baik pribadi maupun secara gerejawi. Kegagalan di perang salib yang kedua juga itu memberi pukulan sangat berat. Bayangkan saja, sudah sangat bersiap dan mempersiapkan diri, akan tetapi gagal. Pasti sangat berat untuk seorang manusia. Menurut Bernardus, tentara salib tidak cukup saleh atau berkomitmen pada tujuan tersebut. Pada tahun-tahun terakhirnya, kesehatan Bernardus akhirnya mulai menurun. Kehidupan asketis yang keras dan beban kepemimpinan yang berdampak pada kesejahteraan fisiknya. Meskipun kesehatan Bernardus telah menurun dan fisiknya melemah, ia terus menulis dan berkorespondensi dengan para pemimpin agama dan sekuler di seluruh Eropa. Karya terakhirnya, De Consideratione atau tentang pertimbangan, yang ditunjukkan kepada Paus Eugenius III adalah sebuah risalah tentang tanggung jawab dan tantangan pausan. Di dalam tulisan itu, Bernardus menawarkan nasihat tentang bagaimana menyeimbangkan tugas-tugas spiritual dan administratif dari jabatan tersebut, yang mencerminkan kepeduliannya yang mendalam terhadap kesehatan gereja atau keberlangsungan gereja. Kematian Bernardus dari Clairvaux, yang dimana ia meninggal pada tanggal 20 Agustus 1153 pada usia 63 tahun di biara yang didikannya di Clairvaux. Kematiannya menandai kepergian salah satu tokoh paling signifikan dalam sejarah Kristen di abad pertengahan. Reaksi langsung terhadap kematiannya adalah kesedihan yang mendalam, tidak hanya dalam ordo Kristerkian tetapi di seluruh dunia Kristen. Bernardus telah menjadi sosok yang menjulang tinggi di antara generasinya, dan kehilangan dia sangat dirasakan oleh semua orang pada zamannya dan generasi-generasi berikutnya juga. Keadaan kematian Bernardus terkait erat dengan komitmen seumur hidupnya terhadap asketisme dan penyangkalan diri.
Kesehatannya telah menurun selama beberapa tahun, dan pada saat kematiannya, ia kelelahan secara fisik dan kematiannya berlangsung dengan damai. Dikelilingi oleh rekan-rekan biarawan yang telah menjadi sahabatnya dalam kehidupan monastik, kematiannya dipandang sebagai akhir yang tepat untuk kehidupan yang didedikasikannya kepada Tuhan. Warisan Bernardus dari Clairvaux sangat luas dan juga beragam. Ia didiakonisasi oleh Paus Alexander III pada tahun 1174. Hanya 21 tahun sejak kematiannya, sungguh tahun yang cepat. Setelah sebuah bukti penghormatan luas yang ia ilhami, pengaruh Bernardus meluas jauh melampaui zamannya sendiri. Tulisan-tulisannya terus dipelajari dan dihormati sepanjang abad pertengahan dan hingga era modern. Ia dinyatakan sebagai doktor gereja pada tahun 1830 oleh Paus Pius VII. Sebuah pengakuan atas kontribusinya yang besar terhadap teologi Kristen. Salah satu aspek yang paling bertahan lama dari warisan Bernardus adalah pengabdiannya kepada Perawan Maria. Ia sering dianggap mempopulerkan devosi Maria yang menjadi elemen sentral dari kesalehan abad pertengahan. Khotbah-khotbahnya tentang Perawan Maria, khususnya interpretasinya tentang Kidung Agung, membentuk pemahaman gereja abad pertengahan tentang Maria. Dalam sejarah keselamatan, dampak Bernardus pada monastisisme juga itu sangat signifikan. Ordo Kristenskian yang ia bantu reformasi dan perluas menjadi salah satu ordo monastik paling kuat dan tersebar luas di seluruh Eropa. Cita-cita kesederhanaan, penghematan, dan pengabdian yang diperjuangkan Bernardus di Clairvaux menjadi standar bagi komunitas Kristenskian di seluruh dunia. Sungguh cerita yang sangat menginspirasi bagi umat-umat Kristen yang ada di dunia. Kiranya dengan cerita ini kita semua dapat mengambil hal-hal penting dan mengambil buah-buah baik yang akan menjadi hal baik dalam hidup kita. Sekian.